biar supaya lebih bagus itu. Ya. Bagaimana dengan rasanya hari ini dilantik? Puji syukur atas perkenanan Tuhan sehingga hari ini kami Dewan Pimpinan Cabang selesai dilantik dari DPD sehingga kami secara resmi dilantik langsung oleh DPD dan harapan DPD bagaimana supaya Partai Gerindra DPC Kota Bitung itu mampu mewujudkan bahwa Partai Gerindra di Bitung supaya menjadi partai yang betul-betul dicintai oleh masyarakat Kota Bitung. Program utama tadi menyentil bakti sosial. Kenapa pilih hal itu yang paling? Karena itu adalah bagian dari Partai Gerindra, khususnya kader-kader partai dan seluruh caleg, agar supaya itu orang bersama-sama dengan masyarakat untuk melakukan bakti sosial di Kecamatan Lembeh Selatan, Kelurahan. Dalam hal apa bakti sosialnya, Ketua? Dalam hal Partai Gerindra, khususnya DPC, melibatkan juga seluruh kader partai dan caleg-caleg yang ada. Apa saja bakti sosialnya? Orang membersihkan pantai dan ada juga masyarakat khususnya di Lembeh Selatan kemarin mengalami kedukaan bahwa yang meninggal itu anak 10 tahun meninggal karena DBD. Jadi kami juga sama-sama dengan kader partai untuk melakukan kebersihan di kelurahan tersebut. Ketua, dengan adanya darah baru, artinya dari partai lain masuk di dalam DCS ini, Pak. Optimisme Partai Gerindra sendiri dalam meraih kursi di pemilu 2024 sejauh mana? Jadi memang Partai Gerindra saat ini dinakodai oleh saya sendiri bersama Pak Sekretaris Pak Erik Tobangen bersama Pak Deni Hamita selaku bendahara. Kami tetap optimis Partai Gerindra yang beberapa waktu lalu sudah melakukan pencalekan yang sudah terdaftar di KPU, daftar calon sementara, dan ini adalah bukti bahwa seluruh DCS yang sudah terdaftar di Partai Gerindra adalah bagian dari mewujudkan Partai Gerindra untuk membesarkan Partai Gerindra di Kota Bitung. Kami tetap optimis dan salah satu contoh yang kita akan menyampaikan bahwa khususnya di Dapil Ronowol Matuari ada Pak Rudolf Fanta selaku masih aktif sebagai anggota DPRD Kota Bitung dan ada salah satu kader yang diusung dari partai Bapak Jerry Lengkong pernah menjadi DPRD Kota Bitung dan juga Girian Madidir, ada Pak Stanley Mario Pangalila, beliau ada selaku kader partai dan juga diusung oleh partai. Beliau juga masih aktif sebagai anggota DPRD dan juga ada juga selaku wakil ketua Partai Gerindra yaitu Bapak John Sanohamber. Beliau juga pernah menjadi anggota DPRD di Kota Bitung. Khususnya di Maesa ada Bapak Roni Boham dan memang kami tahu persis bahwa beliau pernah menjadi anggota DPRD di Dapil Maesa. Kemarin beliau mencalonkan diri di tahun 2019-2024 itu bukan dapil yang sebelumnya yang menjadi anggota DPRD. Saat ini beliau sudah masuk di Dapil Maesa di Kecamatan Maesa. Nah, khususnya di Air Tembaga di Dapil 4, Air Tembaga, Lembeh Utara, Lembeh Selatan itu ada saya sendiri dari Pemerintah masih aktif sebagai anggota DPRD dan juga ada Bapak Indra Wiraferna Ondang selaku anggota DPRD, tetapi karena mekanisme di dalam partai beliau sudah menyatakan sikap mundur dari partai yang diusung sebelumnya dan sudah bergabung dengan Partai Gerindra untuk mewujudkan bahwa Partai Gerindra ini punya ideologi tersendiri. Makanya
beliau secara resmi, menyatakan sikap bahwa dia siap bergabung dengan Partai Gerindra dan siap memenangkan Partai Gerindra di Kota Bitung, khususnya di pemilihan legislatif. Seberapa potensial ini kader-kader dari partai lain yang pindah ke Partai Gerindra ini yang masuk di DCS? Kalau soal potensi, ya saya pikir kita ambil bagian dari Dapil 4, itu ada Pak Bendahara selaku caleg juga dari Partai Demokrat. Kemarin ada mendapatkan hasil perolehan suara itu di 500 lebih, 500 lebih, dan juga ada Bapak Edwin Podo selaku wakil ketua di Partai Gerindra dari Partai Perindo, itu ada 500-an lebih, dan juga ada Bapak Indra Wira Firnaondang, itu ada 2.140-an lebih. Ada saya sendiri dari Partai PKP yang saat ini dipercayakan oleh DPP dan DPD untuk bagaimana membesarkan Partai Gerindra di Kota Bitung. Saya juga mendapatkan perolehan suara 4.134, dan juga saya juga berterima kasih kepada khususnya masyarakat yang ada di Dapil 4 di 3 kecamatan yang sudah percayakan saya sebagai caleg dan dipilih sehingga jadi di periode 2019-2024. Ketua, Targetnya berapa untuk 2024, Ketua? Untuk persiapan untuk menangkap Pilwako, kira-kira sebagai Gerindra partai terbesar di Indonesia katanya yang kedua, apakah hanya apakah harus hanya jadi peramai saja atau akan menjadi petarung di Pilwako nanti? Apakah ada bocoran, ada gambaran sedikit buat Indonesia Pers, ada yang akan diusung nanti dari Gerindra? Jadi khususnya Partai Gerindra, karena ini dalam tahapan pileg dibarengi dengan Presiden, kami berharap bahwa partai yang diusung yang notabene adalah Bapak calon Presiden adalah selaku Ketua Umum, yaitu Bapak Haji Prabowo Subianto. Kami berharap bahwa Bapak, kami yakin akan menjadi sebagai Presiden di 2024. Nah, itu menjadi salah satu bukti khususnya yang ada di Bitung. Kalau toh memang Presiden di 2024 Pak Prabowo jadi, pasti Bitung akan diistimewakan. Ya, intinya partai yang diusung dari Kota Bitung, DPC Partai Gerindra, pasti akan koordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat. Ketua, untuk target kursi ketua sudah menyebut Pak Keon Maringka sebagai Komando Kemenangan Prabowo, Pak Keon Maringka sebagai bakal calon wali kota. Tanggapannya seperti apa? Nah, jadi begini, terkait dengan ada beberapa kader partai memang sangat antusias dan sangat simpati kepada beliau tersebut, sehingga secara spontan, secara inisiatif, kader-kader partai menyampaikan bahwa Bapak Keon kalau bisa masuk di pemilihan bursa di pemilihan kepala daerah. Nah, terkait persoalan itu kan tadi saya sudah sampaikan, pasti akan ada jawaban dari Dewan Pimpinan Pusat setelah habis pileg, dan tidak tertutup kemungkinan ya ketua partai juga punya hak prerogatif. Nah, khususnya di Kota Bitung sendiri, partai penguasa di sini adalah yang kita tahu Banteng. Sekuat apa cengkeraman Garuda untuk menghadang gerakan Banteng di Kota Bitung? Kekuatan Gerindra ada Pak masyarakat. Jadi kami berharap masyarakat itu jangan lupa kalau di saat pemilihan itu pilih. Dan kalau mau pilih, setidaknya pilih yang terbaik. Jadi soal kekuatan Gerindra saat ini kan sudah tahu persis bahwa Gerindra ada di Kota Bitung baru 1 kursi. ketua Tetapi untuk target kursi ketua, target kursi ke depan. terkait kursi kan tadi saya sudah sampaikan bahwa tadi ada figur-figur unggul, yaitu ada 7, 2 Ronowulu, 2 Madiri-Kirian, 1 Maesa, 2 Dapil Air Tembaga. Dan itu adalah bukti setiap pencalonan orang sudah jadi sebelumnya, pasti yang masih bisa masih ingin bertarung, pasti dia punya tujuan yang sangat besar. Ya, kalau toh memang membuat calon, berarti semua dari masyarakat punya harapan Pak calon-calon legislatif, dan kita pikir bahwa
calon tersebut adalah dipercayakan oleh masyarakat. Ketua, mengenai Ketua sebagai tokoh muda Kota Bitung, apa target untuk kaum milenial sama generasi Z, mengingat dari bacalek yang ada yang muda-muda juga. Nah, terkait yang muda-muda, ini kita mengajak bahwa di usia muda, orang tetap harus berkarya. Karena karya itu dari ide-ide, gagasan-gagasan bahwa orang generasi Z ini dia mampu bagaimana supaya ada langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan yang mana memperjuangkan masyarakat. Karena saya juga jadi anggota DPRD Kota Bitung di periode 2019 masih berusia 22 tahun. Nah, tetapi patut disyukuri bahwa kami dipilih bukan ditunjuk. Tanpa masyarakat, tanpa perjuangan masyarakat, itu orang nyanak jadi dewan. Jadi semua harus lihat kasihan ini orang dapilih, apalagi dapil. Makanya saya ambil bagian kerja bakti di Lembeh Selatan, bahwa Lembeh Selatan itu terbatas dengan adanya teknologi, dengan adanya transportasi. Jadi saya berharap bahwa dikenal dengan Partai Gerindra dengan masyarakat. Partai Gerindra ini khususnya juga milenial, bahwa kita mengajak sama-sama orang di Partai Gerindra, kita dalam bentuk kepengurusan ini, setelah ini selesai lantik, saya akan membuat program yang notabene tidak melanggar dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dengan Partai Gerindra. Nah, khususnya contoh, saya kasih contoh. Wakil ketua adalah bidang OKK, wakil ketua 1, wakil ketua 2 ada bidang Bapilu, dan ada bidang politik, ada bidang pendidikan, ada bidang sosial, ada bidang olahraga, ada bidang hukum, banyak bidang agama. Jadi setiap struktur yang terbentuk ini yang kami dilantik tadi, kami akan membuat satu program yang mana Partai Gerindra itu punya bidang-bidang masing-masing. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Oke. Terima kasih. Thank you. Ketua.